Halo, perkenalkan nama saya Kevin Setia Matehine dengan NIM 223021261. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan analisis fatik dan erosi pada perkerasan kaku. Di sini yang perlu pertama kita lakukan yaitu melakukan perhitungan repetisi beban yang diizinkan. Tapi sebelum itu, untuk menghitung ini kita perlu menghitung untuk proporsi beban faktual dan proporsi beban normal. Di sini untuk menghitung proporsi beban faktual, proporsi beban sama dengan misalkan ini 24,0, 24,6 dibagi dengan 100 sama dengan 0,2. 460 ditaruh di sini. Sebelumnya tabel yang di sebelah ini merupakan tabel distribusi beban JSKN Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Jadi bisa kita ambil untuk distribusi bebannya dari sini. Dan untuk proporsi bebannya tinggal beban faktualnya untuk STRT dibagi dengan 100. Maka jadi seperti ini. Dengan beban kelompok sumbunya masing-masing. Dan jenis-jenis dan dan tiap jenis kendaraannya. Dan yang pertama perlu kita masukkan yaitu beban sumbunya. Untuk menghitung repetisi beban yang diizinkan jenis kendaraan STRT, kita bisa memakai beban sumbu dari 110 sampai ke 10 dari sini sampai naik ke atas dengan proporsi bebannya yang didapat dari yang sudah kita hitung tadi dibagi 100 dari tabel distribusi bebannya dibagi 100, maka dapat ini. Untuk proporsi kelompok sumbunya kita bisa ambil dari perhitungan tugas sebelumnya, yaitu untuk perhitungan proporsi jenis kendaraan. Untuk STRT 55,11 dan 55,11 dibagi lagi dengan 100, maka didapat 0,55. Untuk desain lalu lintas atau JSKN-nya kita bisa ambil pada tugas yang sebelumnya, yaitu pada desain perkerasan kaku, untuk bukan pada JSKN tugas yang pertama, yaitu 2,84 plus 0,8, yang dimana desain lalu lintas ini yang akan kita pakai untuk menghitung beban. Untuk repetisi beban rencana, kita tinggal mengkalikan proporsi beban dikali beban kelompok, proporsi beban dikali proporsi kelompok sumbu dikali dengan JSKN-nya. Maka dapat seperti itu. Dan untuk perhitungan beban STDRT juga sama seperti yang tadi, tapi bedanya untuk beban sumbunya mulai dari 150 sampai ke 10. Diambil dari 150 sampai ke 10. Perhitungannya untuk proporsi kelompok sumbu masih sama, SKN-nya sama, repetisi beban rencana juga sama, tinggal dikalikan proporsi beban, proporsi kelompok dengan JSK-nya dikalikan. Begitupun juga dengan perhitungan untuk STRG-nya.
Jenis kendaraan STRG mulai dari 150 sampai ke 30. Untuk STRRG dari 370, 3, pakai 370, 330 dan 10 saja. Untuk beban SKDRG pakai 110, 100 dan 90. Di sini untuk beban untuk jenis kendaraan STDRG untuk beban sumbunya mulai diambil dari 310 sampai kepada 80. Untuk jenis yang diambil ya diambil dari sini kepada proporsi beban faktual. Lanjut, ini bisa repetisi beban rencana proporsi beban dikali proporsi kemudian sumbu dikali CSK. Lanjut kita pada perhitungan untuk faktor fatik dan erosi dengan tebal beton 250 mm. Di sini untuk beban sumbunya masih sama yang di atas beban rencana per rodanya kita bisa ambil dari eh, beban sumbunya dikali dengan 1,2. 1,2 ini merupakan LS merupakan nilai faktor keamanan beban yaitu LSF untuk JP-JP-nya sebesar 1,2 dan kalau untuk desain CRCP-nya sebesar 1,1. Di sini saya memakai JP-JP maka LSF-nya 1,2. Dan untuk repetisi yang terjadi kita bisa ambil dari repetisi beban rencananya. Kita masuk pada perhitungan fatigue, equivalent faktor atau fatigue-nya atau SE. Kita bisa lihat pada rumus di atas untuk perhitungan SE-nya. Perhitungan SE-nya ini kita bisa lihat eh, untuk perhitungan SE-nya ini ada rumusnya di sini yang untuk koefisien A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu diambil pada tabel 8.5 dan 8 sampai dengan 8.7 pada tabel ini. Ini 8 tabel 8.5 ini untuk koefisien untuk prediksi tekanan ekuivalen SE atau SE yang digunakan dalam perhitungan SE. Di sini rumusnya untuk STRT dan STDRT. Untuk jenis kendaraan STRT dan STDRT. Untuk perhitungannya kita bisa lihat A ditambah dengan B dibagi eh, tebal pelatnya, lalu ditambah dengan C dikali ln dari CBR ekuivalen. CBR ekuivalen ini bisa didapat dari untuk ln didapat dari desain pergerasan kaku yang sudah saya hitung sebelumnya, yaitu CBR-nya 19,37. Lalu C dikali ln dari ln CBR-nya, nilai dari CBR-nya ditambah dengan D. D ini dibagi D dibagi
dibagi tebal plat pangkat 2 ditambah ditambah E dikali ln dari CBR di pangkat 2 ditambah ditambah F dikali ln dari CBR dibagi dengan tebal plat beton dan ditambah G dibagi plat beton pangkat 3 ditambah H dikali ditambah H dikali ln dari CBR di pangkat 3. Lalu ditambah lagi dengan I-nya, koefisien I-nya di dikali dengan ln CBR pangkat 2 dibagi tebal plat beton. Lalu ditambah lagi J dikali ln dari CBR dibagi tebal plat beton pangkat 2. Maka didapatkan untuk SE dari STRT dan STDRT 0,62. Begitupun juga dengan perhitungan untuk jenis kendaraan yang lain STRG, STDRG, STRRG, dan SGDRG. Rumusnya sama tapi hanya berbeda pada koefisiennya saja. Lanjut dari situ kita bisa eh, masukkan untuk hasil perhitungan dari SE tadi ke dalam tabel ini. Lanjut pada perhitungan erosi atau F3. Kita bisa lihat pada perhitungan F3-nya. Untuk perhitungan F3-nya rumusnya sama dengan perhitungan SE, tapi untuk koefisiennya kita bisa ambil pada tabel 8.6 sesuai dengan jenis kendaraannya yang sudah dibagikan. Ada STRT, STRG, STEDRG, dan STDRT sama. Lalu STRRG dan SGDRG-nya koefisiennya sama. 8.6. SE 8.5. Lanjut di sini untuk kita eh, kita menghitung SR-nya pada persamaan 8.6. 8.6 persamaan 8.6 ini bisa lihat di sini. Ini saya ambil dari materi yang Pak kasih pada perkerasan kaku. Analisis fatikan erosi. Nah, untuk perhitungan SR-nya di sini SE dibagi dengan 0,944 dikali 0,944 merupakan rumus dikali FCF-nya. FCF adalah eh, FCF-nya adalah kita bisa lihat pada FCF pada materinya hmm, FCF untuk FCF-nya kita bisa dapat dari dari rumus ini 1,37 dikali dengan FCS-nya. FCS yang saya pakai di sini yaitu 4,5 MPa.
dari desain besar minimalnya, dari desain mutu beton. Untuk perhitungan di sini 1,37 dikali 4,5 MPa dikali lagi dengan eh, dikali beban sumbu dikali 1,2. 1,2 merupakan LSF-nya tadi. Untuk P-nya itu beban kelompok sumbu. Untuk LSF-nya yaitu 1,2 yang tadi saya sudah tunjuk di materi sebelumnya. Untuk LSF-nya bisa ambil, bisa lihat pada yang ini. Ya ini LSF 1,2. 1,2 dibagi lagi 4,45. 4,45 merupakan rumus 4,45 dikali F1. F1 di sini yaitu untuk sumbu STRT yaitu angkanya 9. 9 untuk sumbu tunggal dengan roda tunggal atau STRT. Jadi 4,45 dikali 9 dipangkatkan dengan 0,94, maka hasilnya seperti ini. Ini beban kelompok sumbunya yang beda. Untuk repetisi izinnya kita bisa hitung di sini tertulis tak terhingga karena karena S nilai dari SR-nya ini kurang dari tidak kurang dari 0,45, tidak lebih dari 0,55. Maka ada ralat-ralat sedikit untuk nilai repetisi izinnya di sini. Untuk repetisi izin untuk fatiknya kita bisa dapat dari nilai dari SR ini eh, kalau kurang dari 0,45 maka hasilnya nilainya tak terhingga atau infinite unlimited. Kalau nilai SR-nya lebih daripada 0,55 maka kita bisa hitung dengan persamaan 8,4 di sini. Dan kalau nilai SR-nya tidak kurang dari 0,45 dan tidak lebih tinggi daripada 0,55 maka kita bisa hitung dengan persamaan 8,5. Jadi di sini nilai SR saya 0,32 kurang dari 0,45 maka untuk repetisi izinnya nilainya tak terhingga. Begitu pun untuk persen rusaknya di sini persen rusak persen rusak dari Fatih kita bisa hitung dengan menggunakan rumus repetisi yang terjadi dibagi dengan repetisi izin. Kita bisa juga lihat pada materi juga untuk rumus persen rusaknya repetisi terjadi dibagi dengan repetisi izin dari analisa Fatih. Maka untuk repetisinya nilai tak terhingga makanya di persen rusaknya yaitu nol. Kita lanjut pada analisa erosi. Untuk repetisi izinnya kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan persamaan 8,4.
8, 8,8 di sini. Nilai di sini untuk bersama 8,4 kita akan mencari nilai dari NE-nya. NE di sini karena di sini eh, kita mencari nilai dari NE-nya maka kita perlu eh, untuk blok dan F2-nya yang sudah ada nilai ini kita bisa pindahkan masuk ke dalam rumus di sebelah ini. Yaitu kita bisa lihat pada rumus yang saya sudah buat 10 dipangkat 10 dipangkat ini log 10 yang tadi 10 dipangkatkan dengan 14,524 dikurang dengan 6,77 dikalikan dengan maksimum dari 0 atau P dikali LSF-nya. P yaitu tadi beban kelompok sumbu, LSF-nya 1,2 dibagi dengan 4,45 dikali dengan F4-nya. Di sini F4 adalah penyusuan beban untuk erosi karena kelompok sumbu. Untuk SDRT-nya digunakan 9. 4,45 dikali 9 dipangkatkan 2 lalu dikali lagi dengan 10 dipangkatkan dengan F3 ya, yaitu faktor erosinya atau yaitu nilai dari faktor erosinya yang sudah dihitung sebelumnya. F3, nilai F3-nya. Lanjut, dibagi lagi dengan 41,35 dikurangkan 9 lalu dipangkatkan 0,103. Setelah itu dibagi dengan 0,94. 0,94 ini adalah merupakan nilai dari F2. F2 0,9 untuk pelat dengan bahu beton. Karena rencana untuk bahu jalannya kita menggunakan plat beton. Maka di sini kita pakai nilai F2-nya 0,94 dipindahkan ke belakang sini untuk nilai NE dan log. Maka didapat eh, nilai dari repetisi izin erosinya. Untuk persen rusaknya kita bisa menghitung dengan cara yang sama juga yaitu repetisi yang terjadi dibagi dengan repetisi izin dari erosi. Selanjutnya untuk perhitungan jenis kendaraan STDRT juga sama juga kayak sama juga dengan yang tadi untuk beban hanya berbeda pada beban sumbunya. Beban rencana juga sama beban sumbunya dikali 1,2 yaitu nilai dari LSF. Repetisi yang terjadi juga sama. Repetisi yang terjadi diambil dari eh, repetisi beban rencana untuk jenis kendaraan STDRT. Dan nilai SE-nya juga, nilai F3-nya juga, nilai SR-nya juga. Rumusnya sama dengan yang tadi saya jelaskan. Dan kalau sudah kita menghitung setiap perhitungan faktor fatigue dan erosinya pada setiap jenis kendaraannya, kita tinggal menjumlahkannya saja untuk analisa fatigue-nya di sini saya mendapatkan nol karena semua dari repetisi izinnya tidak melebihi dari 0,45. Nilai dari SR-nya tidak melebihi dari 0,45. Maka untuk fatigue-nya 0% dan erosinya 131,18%. Nah, di sini ada ketentuan untuk eh,
ketentuan berdasarkan dari ketentuan yang sudah ada yaitu berdasarkan dari itu. Di sini karena total dari erosinya mencapai 131,18%, melebihi dari melebihi dari 100%, maka di sini total maksimum dari masing-masing faktor fatik dan erosi adalah 100%. Jika melebihi dari 100%, maka perlu digantikan tebal dari platnya. Kita bisa menaikkan tebal platnya karena untuk nilai total dari erosinya 131,18 melebihi dari 100, kita perlu menggantikan tebal plat betonnya. Di sini saya akan menggantikan tebal plat beton yang saya sudah rencanakan eh, menggunakan tebal plat betonnya yaitu kita coba 300 untuk, tebal plat betonnya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai dari erosinya sudah berkurang menjadi 25,92%. Maka sudah oke untuk perhitungan dari fatigue dan erosinya di sini. Karena nilai erosinya sudah tidak melebihi dari 100%. Maka untuk hasil dari rekapan perhitungannya sudah ada, yaitu di sini untuk perkerasan kaku, untuk betot semennya dengan mutu FCS-nya 4,5 MPa dengan tebalnya 300 mm untuk lapis fondasi bawah atau beton kurusnya dengan tebal 250 mm. Untuk lapis lapis fondasi atas kelas A dengan CBR 95%, dengan CBR-nya 90% dan ketebalannya 200 mm, dan timbunan pilihan berbutir kasar juga CBR-nya 35%, untuk tebalnya 200 mm dan CBR tanah dasar. Dan untuk tanah dasarnya CBR-nya 7%. Maka sudah selesai dari perhitungan analisis fatik dan erosinya. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.